Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afifah, saya mahasiswi Prodi Tadis Bahasa Inggris semester 3. Jadi di mata kuliah tafsir dan hadis terbawi ini, saya akan membahas tentang materi pendidikan akhlak. Sebelum kita membahas ke depannya, kita akan membahas dulu tentang apa itu pendidikan dan apa itu akhlak. Pendidikan adalah membentuk manusia yang berkualitas dan berakhlak, juga mengembangkan kemampuan dan membentuk watak. Pendidikan itu adalah proses ataupun bimbingan pengubahan sikap dan tata laku seseorang ataupun kelompok dalam usaha yaitu mendewasakan diri. Sedangkan akhlak merupakan inti dari kepribadian seorang muslim dan kepribadian umat, sehingga harus menjadi pondasi bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, akhlak itu adalah budi pekerti atau kelakuan. Jadi dengan adanya akhlak, manusia itu dapat membedakan yang mana yang baik dan mana yang buruk. Maka dari itu akhlak itulah yang menjadi pondasi bagi kehidupan manusia. Nah, pendidikan akhlak adalah usaha yang dilakukan seseorang secara sadar untuk membutuhi proses ataupun membimbing dan mengarahkan kemauan ataupun keinginan seseorang untuk mencapai tingkah laku yang mulia dan menjadikannya sebagai kebiasaan. Maka karena itu pendidikan akhlak itu mempunyai urgensi yang sangat asasi dalam kesejahteraan kehidupan di dunia dan di akhirat. Nah, jadi materi pendidikan akhlak ini berdasarkan Al-Quran Surat Luqman ayat 18 dan 19 itu mengenai larangan bersikap sombong dan meninggikan suara. Yang mana ayatnya itu yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi mahara. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Waqsid fi masyika waghdud min sautik. Inna angkaral aswati la sautul hamir. Yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu, sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Dari tafsir Al-Quran surat Luqman ayat 18 tadi adalah Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini, jika Anda berbicara kepada seseorang atau orang berbicara kepada Anda, jadi kalau dalam berkomunikasi kita berbicara jangan saling membuang muka atau kita mendengar sambil mengalihkan pandangan kita. Itu namanya tusair. Hakikatnya ungkapan ini adalah bentuk penghinaan dan merasa dirinya lebih besar. Ini bentuk ketakaburan. Jadi ada juga yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, yang mana janganlah kamu bersifat takabur, merendahkan orang lain dan berpaling, tidak mau berhadapan ketika mereka berbicara kepadamu. Sebenarnya orang yang menampakkan ketakaburannya itu tujuannya adalah agar dirinya itu dihormati. Tapi dengan sikapnya yang seperti itu, justru orang menjadi lebih simpati kalau ingin dihormati. Kalau ingin dihormati, kita itu harus memulihkan orang lain. Baru kita bisa dihormati dengan orang lain tersebut. Kita hormati dulu orang lain, baru orang lain juga bisa menghormati kita. Ada sebuah pesan yang sangat bagus dari Khalili bin Ahmad, yang mana dia berdoa dengan mengucapkan, "Ya Allah, jadikanlah aku di sisimu termasuk orang yang paling tinggi derajatnya." Jika dengan Allah dia berdoa, dia meminta bahwa dia yang paling tinggi. Dan jadikanlah aku dalam diriku ini orang yang paling rendah. Jika dia berdoa untuk dirinya sendiri, dia berdoa, jadikan dia orang yang paling rendah. Dan jadikanlah aku di tengah-tengah manusia itu menjadi orang-orang yang biasa-biasa saja. Sedangkan dengan orang di tengah-tengah manusia, dia meminta kepada Allah, dia menjadi orang yang biasa-biasa saja. Maka oleh karena itu bisa kita mengambil kesimpulan bahwa gimana caranya
biar kita itu dimuliakan ataupun kita dihormati, kita introspeksi dulu. Kita harus, menghormati ataupun memuliakan orang lain dulu, baru orang lain bisa memuliakan kita ataupun bisa menghormati kita. Nah, seharusnya ketika berkomunikasi seperti yang diajarkan Rasulullah, yang mana ketika kita berbicara, menghadapkan seluruh tubuh kita kepada lawan kita berbicara. Dan ketika kita berkomunikasi dengan etis, maka respon orang pun akan lebih positif terhadap kita. Selain itu, Rasul juga mengajarkan dalam berkomunikasi adalah dengan muka yang ceria, dengan senyuman, bukan dengan wajah yang murung, bukan, tapi kita harus mendengar ataupun merespon orang yang berkomunikasi dengan kita dengan senyuman, dengan tidak memotong pembicaraannya, dan kita mendengarkan dengan sepenuhnya. Itulah yang dikatakan etika dalam berkomunikasi. Jika kita bisa seperti itu, pasti siapapun akan simpatik pada kita, seperti itu. Nah, dan ke selanjutnya yaitu tafsir Al-Quran surah Al-Luqman ayat 19, yaitu Ibnu Katsir menjelaskan, berjalanlah yang biasa saja, tidak sangat lambat dan tidak sangat cepat. Jalanlah yang biasa itu cara berjalan yang sopan, dan rendahkan suaramu. Maknanya adalah janganlah berlebihan dalam berbicara dan jangan berlebihan mengangkatnya. Makanya dalam Al-Quran disebutkan, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi. Dan kemudian penutup ayat ini, sesungguhnya seburuk-buruknya suara adalah suara himar. Ibnu Katsir juga menjelaskan, disebutkannya suara yang paling buruk adalah suara himar. Ini menunjukkan bahwa mengangkat suara atau meninggikan suara yang paling keras itu bukan hanya tidak baik, tapi juga sangat tercela. Nah, jadi inti dari ayat ini adalah bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang lain, kemudian bagaimana cara kita berjalan, bagaimana cara kita mengungkapkan kata-kata kita, dan bagaimana pula kita bersikap secara umum terhadap orang lain. Nah, jadi dalam Al-Quran surat Al-Luqman ayat 18 dan 19 ini khusus membahas tentang akhlak, bagaimana bersikap dan berkomunikasi, kesombongan, bagaimana berjalan dan bagaimana berbicara yang baik. Nah, sekarang materi pendidikan akhlak itu berdasarkan surat Al-Hujurat. Tadi sebelumnya kita sudah membahas dalam surat Luqman ayat 18-19. Sekarang berdasarkan surat Al-Hujurat ayat 11 dan ayat 12 yang akan kedepannya kita bahas, yaitu mengenai larangan menghina, buruk sangka dan bergunjing. Ayatnya adalah yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum wala nisa'um min nisa'in asa ay yakunna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub faulaika humud dhalimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah sesuatu kelompok dari kaum laki-laki mencemoohkan dan merendah-rendahkan kelompok laki yang lain, karena harus kelompok yang dicemoohkan itu lebih baik daripada mereka. Dan janganlah pula sesuatu kelompok dari kaum perempuan mencemoohkan dan merendahkan kelompok perempuan yang lain, karena harus kelompok yang dicemoohkan itu lebih baik daripada mereka. Dan janganlah setengah kamu menyatakan keaiban setengahnya yang lain, dan janganlah pula kamu memanggil antara satu dengan yang lainnya dengan gelaran yang buruk. Larangan-larangan tersebut menyebabkan orang yang melakukannya menjadi fasik, maka amatlah buruknya sebutan nama fasik kepada seseorang sesudah ia beriman, dan ingatlah, siapa yang tidak bertaubat daripada perbuatan fasiknya, maka merekalah orang-orang yang zalim.
Ayat yang ke-12 yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangkaan supaya kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang. Karena sesungguhnya sebahagian dari prasangkaan itu adalah dosa, dan janganlah kamu mengintip dan mencari-cari kesalahan dan keaiban orang. Dan janganlah setengah kamu menggunjing sebagian yang lain. Adakah seseorang dari kamu suka memakan bangkai saudaranya yang telah mati? Jika demikian keadaan menggunjing, maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Oleh karena itu, patuhilah larangan-larangan yang tersebut dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah penerima taubat lagi Maha mengasihani. Jadi tafsir Al-Quran Al-Hujurat ayat 11 yaitu, ayat ini diturunkan dari Bani Tamim sewaktu mereka mengejek orang-orang muslim yang miskin seperti Ammar bin Yasir dan Su'aib Ar-Rumi. As-sukriyah artinya itu merendahkan dan menghina, yakni sebagian di antara kalian di sisi Allah kalian mengolok-olokkan, artinya janganlah kalian mencela, maka karenanya kalian akan dicela. Makna yang dimaksud ialah janganlah sebagian dari kalian mencela sebagian yang lain, yaitu janganlah sebagian di antara kalian memanggil sebagian yang lain dengan nama julukan yang tidak disukainya, antara lain seperti hai orang fasik atau hai orang kafir. Seburuk-buruk panggilan yang telah disebutkan di atas, yaitu memperolok-olokkan orang lain, mencela dan memanggilnya dengan nama julukan yang buruk, ialah lafal al-fusuk merupakan badal dari lafal al-ismu, karena nama panggilan yang dimaksud memberikan pengertian fasik, dan juga karena nama panggilan itu biasanya diulang-ulang dari perbuatan tersebut. Maksud dari julukan yang buruk ialah lafal al-fusuk merupakan badal, ini adalah pengganti dari lafal al-ismu, seperti itu. Jadi di mana Allah menyebutkan pada apa yang patut dilakukan seseorang muslim terhadap Allah maupun terhadap Nabi dan terhadap orang yang tidak mau mematuhi Allah dan Nabi, itulah orang yang fasik. Di dalam ayat ini, ayat yang ke-11 surah Al-Hujurat ini, Allah menerangkan pula apa yang patut dilakukan oleh seseorang mukmin terhadap orang mukmin yang lainnya. Allah juga menyebutkan bahwa tidak sepatutnya seorang mukmin itu memperolok-olokkan orang mukmin yang lainnya ataupun mengejeknya dengan celaan ataupun hinaan, dan tidak patut juga memberinya gelar ataupun julukan yang menyakiti hatinya. Kenapa? Karena hal itu bisa membuat dia sakit hati. Maka inilah suatu sifat ataupun suatu perlakuan yang sangat buruk. Jadi perbuatan terhadap orang lain, gimana perbuatan terhadap orang lain itu adalah hakikatnya itu merupakan cerminan yang akan kembali kepada diri seseorang yang bersangkutan, seperti itu. Sedangkan tafsir Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 12 yaitu, prasangka adalah dosa. Artinya menjerumuskan kepada dosa. Jenis prasangka itu cukup banyak. Antara lain ialah berburuk sangka kepada orang mukmin yang selalu berbuat baik. Orang-orang mukmin yang selalu berbuat baik itu cukup banyak. Berbeda keadaannya dengan orang-orang fasik dan dari kalangan kaum muslimin. Maka tiada dosa bila kita berburuk sangka terhadapnya menyangkut masalah keburukan yang tampak dari mereka. Jadi kalau misalnya maksudnya kalau yang kita tidak berdosa apabila kita mengetahui keburukan ataupun kita berburuk sangka terhadap orang tersebut yang mana problemnya itu atau masalahnya itu terjadi di hadapan kita gitu, yang nampak. Dan lafal tajassu artinya adalah jangan
janganlah kamu mengguncingkan dia dengan sesuatu yang tidak diakuinya, sekalipun hal itu benar adanya. Dan lafal maitan dapat pula dibaca mayitan. Maksudnya tentu saja hal ini tidak layak kalian lakukan. Kenapa? Karena maksud maitan ini kan mayat. Kan nggak mungkin kita memakan daging saudara kita sendiri gitu. Maksudnya mempergunjingkan orang sesama semasa hidupnya sama saja artinya dengan memakan dagingnya sudah mati gitu. Yakni takutlah akan azabnya Allah bila kalian hendak memperguncingkan orang lain. Maka dari itu bertobatlah kalian dari perbuatan ini. Sesungguhnya Allah itu Maha penerima taubat. Nah, oleh karena itu Allah sudah menerangkan juga kan bahwa orang-orang mukmin itu wajib menjauhkan diri dari prasangkaan itu, karena prasangka itu mengandung dosa. Karena berburuk sangka kepada sesama itu termasuk dosa yang sangat besar karena Allah telah melarangkannya. Maka karena itu jangan pernah sekali-kali kita melakukan prasangka itu terhadap sesama. Dan selanjutnya Allah juga melarang seorang mukmin itu mencari-cari kesalahan ataupun kejelekan dan dosa orang lain. Itu nggak perlu karena Allah sangat melarang hal tersebut. Allah juga melarang menggunjing ataupun mengumpat orang lain yang dinamakan ghibah ataupun menggunjing itu yaitu mengumpat. Itu adalah menyebut-nyebut sesuatu kejelekan orang lain ataupun tidak disukainya sedangkan ia tidak berada di tempat itu baik dia mendengarkan ataupun dia secara ucapan ataupun secara isyarat, karena hal itu dapat menyakiti hati seseorang tersebut, hati orang yang kita umpatkan seperti itu. Jadi jangan pernah sekali-sekali kita melakukan hal yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak menyukai hal-hal yang seperti ini, yaitu seperti berprasangka buruk, menghina ataupun menjelek-jelekan orang lain, ghibah, itu Allah sangat tidak suka. Maka dari itu cepatlah kita bertaubat kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu Sang Maha Penerima Taubat. Yang di atas yang sudah kita bahas tadi yaitu materi pendidikan akhlak berdasarkan Al-Qur'an, sedangkan berdasarkan hadis yaitu di sini menanamkan etika berpakaian. Hadisnya adalah An Aisyah radhiyallahu anha an Asma'a binta Abi Bakrin dakhalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa 'alaiha thiyaban riqaqun fa'arada anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala ya Asma innal mar'ata idza balagatil mahidha lam yasluh an yura minha illa hadha wa asyara ila wajhi wa kafaihi. Yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Asma binti Abi Bakar menghadap Rasulullah SAW dan dia memakai pakaian tipis, maka Rasulullah berpaling darinya dan bersabda, "Wahai Asma, sesungguhnya wanita jika sudah mengalami haid maka tidak boleh tampak darinya kecuali ini dan ini." Rasulullah mensyaratkan pada wajah dan dua telapak tangannya. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi penjelasan hadis yang barusan saya bacakan tadi yaitu jelas bahwa yang bukan aurat hanya muka dan kedua telapak tangan. Jumhur ulama juga bersepakat bahwa aurat wanita meliputi seluruh tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan. Menutup aurat harus dilakukan hingga warna kulitnya tertutup. Jika warna kulit itu masih kelihatan, itu bukan menutup aurat namanya. Nah, menutup aurat harus dilakukan seseorang tidak bisa dikatakan melakukan satrul aurat atau menutup aurat jika auratnya itu sekedar ditutupi dengan kain atau sesuatu yang tipis hingga warna kulitnya masih tampak kelihatan seperti itu. Jadi
Aurat itu adalah bagian dari tubuh manusia yang wajib ditutupi dari pandangan orang lain dengan pakaian. Menampakkan aurat bagi umat Islam dianggap melanggar syariat dan dihukumi sebagai sebuah dosa. Jadi, Islam ini memiliki aturan umum dalam berpakaian, yaitu yang pertama tidak terbuka, harus menutup aurat, yang kedua itu tidak transparan, itu tidak tembus pandang, dan yang ketiga tidak ketat, tidak mengecap, dan yang keempat atau yang terakhir itu tidak menyerupai lawan jenis. Oleh karena itu, kita harus benar-benar menutup aurat. Jika wanita auratnya itu seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan, sedangkan laki-laki di antara pusat dan lutut. Nah, jadi dari materi pendidikan awal di atas dapat kita ambil kesimpulan, yaitu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Di Al-Quran itu ada surah Al-Luqman ayat 18 dan 19 yang mana seseorang tidak boleh membanggakan diri atau sombong terhadap orang lain. Sebagai insan haruslah bersifat sederhana. Dan berdasarkan Al-Quran yang kedua, yaitu Quran surah Al-Hujurat ayat 11 dan 12, yaitu yang mana alangkah baiknya seorang insan itu tidak saling berburuk sangka, juga bergunjing terhadap insan lainnya, dan tidak saling mencela bahkan menghina. Dan yang ketiga yaitu dari hadis, yaitu hadis etika berpakaian. Seorang muslimah harus menggunakan pakaian yang halal, tidak menyerupai laki-laki, dan masih banyak lagi. Maka dari itu haruslah menutup aurat selain wajah dan telapak tangan. Mungkin hanya ini pembahasan dari saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.